A'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Terima kasih kepada Komsas TV karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi salah satu bagian dalam kegiatan opini buku. Dan juga ucapan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga panjang umur untuk kita semua dan juga untuk Komsas TV. Perkenalkan, nama saya Yuliana Mawar. Saya salah satu mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika di kampus STKIP Muhammadiyah Kabupaten Bone. Baik, untuk kali ini saya akan mereview buku yang telah saya baca yang berjudul 1000 Wajah Ayah karya Nurul Ala. Ini buku tergolong terbitan yang cukup baru karena buku ini terbit pada Maret 2020 yang baru-baru ini. Buku ini diterbitkan oleh PT Grasindo, anggota IKAPI. Ketebalan buku ini yakni memiliki 132 halaman. Ya, sebelum kita lanjut reviewnya, saya ingin mengatakan bahwa kegiatan Komsas TV ini, opini buku, tidak disponsori oleh siapa-siapa. Jadi, jangan lupa subscribe dan like video-videonya. Semoga dengan subscribe dan like itu bisa membantu dan membuat lebih semangat lagi kepada teman-teman dari Komsas TV untuk membuat video dan konten-konten terbaru nantinya. Baik, kita akan melanjutkan reviewnya. Buku ini terdiri dari 10 bagian. Jadi buku ini menceritakan tentang kontemplasi ataukah sebuah renungan yang mendalam seorang anak laki-laki yang mengenang ayahnya. Yakni berisi 10 cerita yang setiap 10 cerita itu memiliki fase masing-masing dalam hidup si anak ini dan si ayahnya. Yakni cerita itu dimulai ketika si anak ini baru lahir hingga ketika sekarang dalam artian ketika si anak itu sedang merenung. Dalam penggambaran buku ini menggunakan alur maju mundur, yakni menceritakan bagaimana perasaan anak itu sekarang dalam merenung ayahnya dan juga bagaimana kisah masa lalu yang berusaha dia telisik lebih dalam lagi. Jadi, buku ini dimulai ketika sang anak menemukan album foto berwarna biru di meja kamar ayahnya. Dan dalam album tersebut terdapat 10 foto dalam setiap lembarannya. Foto itu berisi foto dia dan ayahnya. Dan setiap foto itu yang akan mewakili kenangannya masing-masing. Buku ini menceritakan tentang seorang ayah yang membesarkan anak laki-lakinya seorang diri karena istrinya telah meninggal ketika si anak ini lahir. Dan juga
si si ayah ini terlalu begitu mencintai istrinya hingga tidak pernah terbesit sedikit pun keinginan untuk menikah lagi hingga akhir hayatnya. Seorang ayah ini digambarkan dengan seorang ayah yang sangat berhati lemah lembut, kasih sayang yang tidak tidak ada duanya dengan seorang ibu yang memberikan kasih sayang kepada anaknya. Niat yang begitu tulus dalam mendidik anak karena rasa cintanya kepada istrinya, dan juga dengan sisi karena begitu pahamnya dan begitu taatnya beliau kepada Allah, sehingga bagaimana untuk berusaha untuk mendidik anak ini dalam nilai-nilai Islam. Kisah dalam buku ini menggunakan sudut pandang kedua kamu. Jadi tidak terfokus pada pandangan si anak, walaupun sebenarnya dalam buku ini juga memberikan pandangan si anak, tapi dalam keseluruhan itu lebih menggunakan itu sudut pandang kamu. Dan juga yang memberikan satu dampak psikologis di sini, karena menggunakan sudut pandang kamu itu jadi memberikan nilai mendalam sendiri kepada si pembaca, karena seolah kamu itu adalah kita sendiri yang membaca. Dalam setiap kisah itu sangat digambarkan dengan sangat apik, rentetan kisah demi kisah yang digambarkan, sebuah kisah cinta yang begitu jarang kita temui dalam cerita-cerita di buku. Seorang ayah yang begitu cinta kepada anaknya, dan juga dengan sudut pandang yang digunakan itu memberikan penggabungan yang sangat syarat kepada pembaca, karena pembaca itu terasa tertampar sendiri oleh cerita-cerita yang disampaikan. Salah satu yang menarik dari buku ini, setiap kisah itu disampaikan diiringi dengan perumpamaan tentang kebijakan kehidupan. Tulisan-tulisan yang disampaikan, meskipun kadang sebenarnya secara tekstual tidak berhubungan dengan judul cerita pada fase itu, namun tiap kalimat yang disampaikan mengundang pemaknaan dan perenungan sendiri, membuat kisah orang lain ini menjadi cerminan sendiri kepada kita, bagaimana sikap kita dalam mengarungi kehidupan ini, bagaimana kita dalam berbakti kepada orang tua. Dan juga salah satu yang menarik dari buku ini tuh sangat syarat akan nilai-nilai kehidupan yang begitu apik dijelaskan, mengkondisikan dengan ceritanya masing-masing, sehingga memberikan kesan tersendiri kepada si pembaca. Dan juga salah satu pengalaman saya membaca itu di cerita ke-9 itu saya sempat terenyuh, bahkan terseduh-seduh menangis, karena ceritanya memang kita seolah diajak diberikan kasih sayang dari kecil hingga sampai sekarang, dan itu memang membuat hati kita seolah kita yang ada di dalam itu, hingga saking dramatisnya di cerita itu saya sempat berhenti untuk melanjutkan ke cerita 10 karena takut terlalu
terlalu terlalu terbawa suasana. Namun nyatanya pada saat membaca kisah ke-10 yang juga menjadi kisah penutup itu sungguh membuat jeda waktu membaca itu ternyata tidak mempan dalam membacanya itu. Dalam membaca itu tetap memberikan perasaan pedih tersendiri dalam membacanya. Dan juga nilai-nilai yang disampaikan itu sangat bagus kepada kita untuk dijadikan bahan refleksi bagaimana kita mengarungi kehidupan, bagaimana kita berbakti kepada orang tua, bagaimana sikap kita dalam setiap fase kehidupan kita, sehingga bisa sangat baik untuk dijadikan pembelajaran. Dan juga walaupun sebenarnya buku ini terdapat ukuran usia yakni 15 ke atas, tapi saya sebagai pembaca itu sangat merekomendasikan buku ini untuk dibaca oleh siapapun, entah orang tua, orang dewasa, anak, karena betul-betul itu nilai yang disampaikan itu sangat syarat. Dan kepada orang tua yang bagaimana caranya memahami seorang anak, memberikan kasih sayang kepada anak yang paham akan posisinya sebagai anak, posisinya dalam membahagiakan orang tua, bahwa tidak semua yang kita kira itu membahagiakan orang tua, namun nyatanya hal-hal tersebut tidak dibutuhkan sama sekali oleh orang tua. Jadi buku ini sangat saya rekomendasikan. Ketika misalnya disuruh untuk memberi rating dalam buku ini, mungkin hampir sempurna ya, karena dalam segi pembacaan itu saya tidak menemukan sesuatu yang kekurangan yang bernilai untuk menjadikan buku ini memberikan kekurangan tersendiri. Jadi kalau untuk misalnya rating, saya akan memberikan 9,5 dari 10. Cuma hanya karena mungkin terlalu tinggi kalau 10/10, jadi 9,5/10. Dan memang ini buku sangat saya rekomendasikan. Baik, mungkin itu review yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, share, dan komen video ini jika misalnya bermanfaat. Dan insya Allah semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman, juga menjadikan bahan ketika misalnya ingin mencari referensi-referensi buku yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian karena telah menonton video ini. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.